Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Maman Surahman, MPD, dan Bapak Yoga Fernando Rizky, MPD, selaku dosen mata kuliah kajian pembelajaran terpadu, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berdiskusi pada pagi hari ini. Salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Izin memperkenalkan diri, nama saya Clarissa Faradelia dengan nomor NPM 253053034 selaku moderator pada diskusi kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Clarissa Faradelia, yang kedua ada Ira Nursanti dengan nomor NPM 253053024, kemudian Laras Putria dengan nomor NPM 253053007, dan yang terakhir ada Vincentius Asto Adi Pranata dengan nomor NPM 253053017. Pada diskusi kali ini kita akan membahas presentasi kelompok 5 yang akan memaparkan materi mengenai prosedur pengembangan silabus dan RPP pembelajaran terpadu. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baiklah, mari kita buka presentasi pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu pemaparan materi kepada rekan kelompok 5, waktu dan tempat dipersilahkan. Izin mengambil alih moderator. Pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam Permendikbud RI nomor 41 tahun 2007 tentang standar satuan proses pendidikan dasar dan menengah menekankan bahwa silabus adalah acuan pengembangan RPP dan memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, standar kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan atau SKL, serta pedoman penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan, KTSP. Next. A. Konsep pengembangan silabus. Silabus adalah rancangan pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, kompetensi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Sedangkan yang dimaksud rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah penjabaran dari silabus untuk mengarahkan peserta didik dalam upaya mencapai standar kompetensi. Next. B. Prinsip-prinsip pengembangan silabus. Yang pertama ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat, konsisten. Adanya hubungan yang konsisten, ajak, taat asas, antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian.
Yang selanjutnya memadai. Cakupan indikator, materi pokok pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Selanjutnya aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Selanjutnya, menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu C. Prinsip-prinsip pengembangan silabus. Yang pertama ada identifikasi. Identitas mencakup nama, satuan atau lembaga, nama mata pelajaran, tingkat atau derajat kelas. Yang kedua ada standar kompetensi. Standar kompetensi mencakupi patokan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk mengerjakan suatu tugas yang sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Yang ketiga ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar, kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber dari kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Selanjutnya ada materi pokok. Materi inti yang gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan dalam aspek efektif, kognitif, dan psikomotorik untuk mencapai hard skill dan soft skill. Next. Selanjutnya ada kegiatan belajar. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Selanjutnya, indikator. Indikator adalah sebuah petunjuk atau keterangan yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk perkembangan dan penguasaan peserta didik. Penilaian atau teknik jenis bentuk dan instrumen. Penilaian adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil peserta didik. Selanjutnya, alokasi waktu. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Selanjutnya ada sumber atau bahan atau alat. Sumber belajar adalah rujukan, objek, dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Next. Selanjutnya ada pengembangan RPP. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah suatu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya untuk mencapai kompetensi dasar. RPP disusun secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang, efisien, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan kompetensi dasar atau subtema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Merujuk pada penjelasan Wina Sanjaya yang menyatakan bahwa tidak sama antara perencanaan pembelajaran atau lesson plans
dengan desain pembelajaran, instruksional design. Meskipun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat sebagai program pembelajaran. Perencanaan pembelajaran disusun untuk kebutuhan pendidikan dalam melaksanakan tugas pengajarnya. Dengan demikian, perencanaan pembelajaran merupakan pengimplementasian kurikulum ke dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, fungsi dan tujuan pengembangan perencanaan pembelajaran. Menurut Desimer dan Sanjaya, ada dua alasan perlunya perencanaan pembelajaran. Yang pertama, hakikat manusia yang memiliki kemampuan dan pilihan untuk berkreasi sesuai dengan pandangannya. Seorang profesional dapat menentukan waktu dan cara berkreasi sesuai dengan pandangannya. Kedua, setiap manusia hidup dalam kelompok yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga selamanya membutuhkan koordinasi dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Next, kemudian poin yang selanjutnya yaitu komponen RPP. Sebelum menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Poin pertama yaitu RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Selanjutnya, setiap pendidik atau guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyesuaikan atau menyusun RPP secara lengkap dan sistematis. RPP disusun untuk setiap kompetensi dasar atau KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Pendidik merancang pengalaman RPP. Pendidik merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan. Adapun kerangka komponen RPP adalah sebagai berikut. Yang pertama ada identitas mata pelajaran, kedua kompetensi dasar, yang ketiga indikator pencapaian kompetensi, yang keempat tujuan pembelajaran, kelima materi ajar atau bahan ajar, keenam alokasi waktu, ketujuh metode pembelajaran, kedelapan kegiatan pembelajaran, kesembilan penilaian hasil belajar, dan yang terakhir mencantumkan sumber belajarnya. Next. Selanjutnya, menyusun kegiatan pembelajaran kurikulum 2013 atau K13. Yang pertama itu kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan ini terdapat dua subpoin, yaitu motivasi dan pemberian acuan. Motivasi sendiri pendidik memberikan gambaran atau manfaat dalam mempelajari materi yang akan diajarkan. Kemudian pemberian acuan itu berkaitan dengan kajian ilmu yang akan dipelajari, pembagian kelompok belajar, penjelasan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan rencana langkah-langkah pembelajaran. Yang kedua, ada kegiatan inti. Kegiatan inti ini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik. Menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik
dan mata pelajaran dengan proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi dilaksanakan melalui aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Kegiatan terakhir yaitu kegiatan penutup. Kegiatan ini pendidik mengarahkan peserta didik untuk membuat atau membuat rangkuman atau simpulan dari hasil kegiatan pembelajaran. Kemudian pemberian tes atau tugas dan memberikan arahan tindak lanjut pembelajaran. Hal ini dapat berguna atau memiliki fungsi untuk meningkatkan penalaran peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Kemudian yang terakhir, selanjutnya, next, kesimpulan. Jadi silabus ini merupakan rancangan pembelajaran pada suatu sistem pembelajaran atau kelompok mata pembelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran disusun secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi praksara, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik peserta didik sesuai dengan fisiologis peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 5 yang telah memaparkan materi mengenai prosedur pengembangan silabus dan RPP pembelajaran terpadu.